Namaku Dinar. Terlahir di generasi milenial membuatku mencintai dunia luar. Junk food, bioskop, nongki cantik adalah hobi yang paling aku cintai. Tapi itu dulu, sebelum COVID-19 mengambil semuanya dariku. Alhamdulillah juga, tahun ini adalah tahun keberuntunganku. Aku lolos sebagai mahasiswa baru pendidikan dokter. Dan layaknya calon dokter lainnya, di masa pandemi ini, aku merasa terpanggil untuk berperan demi negeri. Aku sadar, urusan kesehatan bukan lagi urusan dokter saja. Semuanya harus peka dan peduli. Apalagi generasi kita yang saat ini bisa dibilang generasi kasat mata yang paling menonjol menunjukkan karya. Itu, jadi kesehatan memang sektor yang paling penting ya, harus kita fokuskan ya, terutama di daerah pedesaan yang notabene seperti itulah. Tapi tidak apa-apa, tidak usah tergesa-gesa. Pelan-pelan, ayo kita perbaiki suasana. Sejak 2 Maret 2020, terhitung 370 sekian hari, COVID-19 hadir menjadi bayangan hitam masyarakat Indonesia dan menghambat beberapa sektor kehidupan di negeri ini. Contohnya seperti sektor ekonomi, pendidikan, juga industri dan transportasi. Dan memang COVID-19 memberi dampak yang cukup signifikan ya untuk negeri ini. Grafik yang juga kian meningkat, padahal sudah 1 tahun lamanya kita bergulat memerangi virus ini, menjadi refleksi penanganan COVID-19 di Indonesia. Contohnya seperti video yang sudah tayang sebelumnya. Di sana kita bisa tahu bagaimana kondisi dan kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar kita. Banyak yang masih belum mengerti, terutama anak-anak yang masih awam tentang pengetahuan pencegahan penularan COVID-19. Sebenarnya mereka juga bingung gak sih? Mereka nggak sekolah karena mereka taunya kan sekolah pagi sekolah, nanti pulang mereka istirahat udah TPQ misal kayak gitu. Dan mereka taunya sekolah dan sekarang sekolah libur. Ya mereka rasakan 1 tahun mereka libur dan ya akhirnya mereka main gitu. Mereka gerombol aja gitu. Mungkin udah dikasih tahu tapi mereka mungkin nggak ngerasa apa ya sepenting itulah. Edukasi juga mungkin masih kurang di sekitar mereka gitu kan. Walaupun Kemendikbud juga udah ngasih info kalau sektor pendidikan akan segera pulih, dan juga banyak sekali orang yang udah menggembor-gemborkan kan, "Hei, udah new normal loh," gitu. Ya, new normal adalah normal baru. Kita nggak pernah akan bisa kembali ke normal yang kita tahu dulu sebelum ada pandemi ini kan. Jadi normal ini tetap memiliki batasan-batasan yang harus kita ketahui. Karena ya normal baru juga harus ada habit baru gitu. 3M yang benar-benar udah sering banget banyak orang jelasin ya, banyak orang ngerti gitu loh. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu semua udah hal umum yang semua orang udah tahu gitu. Itu harus jadi habit kita selama masa pandemi ini. Tapi masih banyak yang belum ngerti. Kenapa sih kok kita harus pakai 3M itu? Aku pribadi ngerasa ternyata 1 tahun masih belum cukup ya untuk membuat masyarakat Indonesia seluruhnya sadar akan pentingnya 3M yang udah aku sebutin tadi. Dari diri kita sendiri kita lihat orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana habit mereka. Kalau belum bener, ya dibenerin. Kita edukasi mereka. Jangan pernah bosan, karena setelah dari diri kita juga harus ngajak orang lain dong. Selagi kita masih bisa gitu. Ini semua penting untuk memutus penularan COVID-19.
Dan seberapa penting itu ya kita juga harus jelasin ke mereka gitu. When someone said, your words have power, then use it wisely. I really agree with that. Kita ya generasi milenial nih, generasi Z yang banyak banget platform untuk kita mengajak ke kebaikan kan. Kita bisa pakai TikTok, bisa pakai Instagram, kita bisa pakai YouTube, dan anak kecil, anak-anak pasti ngelihat itu semua dong. Dan kalau misalnya mereka nonton hal-hal yang berbau edukasi selalu, dan itu semua pasti dimulai dari kita kan. Kita yang udah bisa ngajak ke kebaikan ini, ayo kita ajak mereka gitu. Kita bikin konten-konten yang bisa ngajak mereka dan bisa ngasih tahu ke mereka gimana bahayanya COVID-19, gimana cara penularannya. Dan kalau mereka terbiasa nonton itu, mereka pasti bisa terbiasa mencontohnya. Jadi jangan pernah berhenti mengajak ke kebaikan. Kita generasi yang bisa banget buat ngajak semua orang. Jadi ya kita lanjutkan dari diri kita sendiri. Aku mungkin masih belum bisa membuat vaksin untuk virus ini. Aku mungkin masih belum bisa mengobati mereka yang tertular dan sakit. Tapi aku masih punya mata yang bisa melihat, tangan yang masih bisa bergerak, dan mulut yang masih bisa mengajak. Mereka yang tidak mengerti, ya harus diajari. Walaupun sudah new normal, tapi coronavirus masih ada. Karena disiplin adalah vaksin.